Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Auto Perkasa Motor. Baik teman-teman, di tutorial kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara memasang lampu laser ya, dengan soket H4, dengan lampu H4 bertipe laser di mika atau reflektor lampu yang bersoket lampu H6 ya. H6 itu seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Lampu yang biasa dipakai Mio, MX, motor-motor yang bertipe seperti ini ya. Terutama misalnya kayak Scoopy Carbo dan lain-lain ya. Yang lama itu masih seperti ini ya. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Mari kita praktekkan ya. Ini kebetulan memang reflektornya ini kemarin hangus ya, leleh ya. Jadi karena leleh, kita kita sekalian ganti bola lampu yang seperti ini ya, laser, atau bisa juga lampu fiction ya. Tapi saya lebih suka lampu ini ya teman-teman ya, untuk cahayanya lebih bagus. Ini yang saya praktekkan ini di reflektor lampu MX New ya teman-teman ya. Sama aja sih untuk MX New, Mio, Scoopy Carbo, Beat Carbo, dan yang pokoknya bertipe H6 ya teman-teman ya. Baik teman-teman, bagaimana caranya? Kita lanjutkan ke proses selanjutnya ya. Tapi sebelumnya saya mohon teman-teman untuk subscribe link saya ya, channel saya, agar saya dapat selalu membagikan ilmu-ilmu apa yang saya tahu dan apa yang saya bisa teman-teman ya. Ingat, subscribe itu mudah ya, tinggal tekan tombol handphone, tetapi ilmu yang kita dapatkan sangatlah bermanfaat ya, jika itu konten-konten yang bermanfaat ya. Baik teman-teman, terima kasih sebelumnya. Kita lanjut ke proses ya, proses pemasangannya ya. Di sini sudah saya besarin ya. Untuk diameter yang luar ini, yang aslinya dari MX ini enggak saya potong ya. Cuman dalamnya yang saya perbesar lubangnya. Terus di sini saya potong ya. Kurang lebih sisain sekitar 5 mili ya, kurang lebih ya. Dari ujung sini ke sini kurang lebih 5 mili ya. Dari bawah sini ke sini kurang lebih 5 mili. 5 mili lah kurang lebih ya. Tapi nanti kalau teman-teman mau ininya ini lebih tipis ya. Maksudnya ini lebih tipis ya daripada ini ya. Tujuannya nanti agar bola lampunya bisa begini ya, agak condong ke bawah ya. Sengaja dibikin condong ke bawah karena nanti bola lampu ini tipikalnya cahayanya tinggi teman-teman. Walaupun teman-teman setel sampai ke bawah, dia masih tinggi ya. Ininya walaupun teman-teman setel begini udah mentok, dia lampunya masih tinggi. Jadi nanti pemasangannya lampunya agak seperti ini ya, agak ke bawah ya. Nah, biasanya dia segini. Ini dia begini, nanti dibikin agak bawah gini ya. Tapi jangan terlalu bawah teman-teman, dikira-kira aja ya. Nah, nanti kira-kira agak ke bawah seperti ini ya. Jangan seperti ini ya. Ini nanti bola lampunya pasti tinggi nih. Baik teman-teman, apa aja yang kita perlukan untuk pemasangannya? Pertama yang kita butuhkan adalah pipa ya. Ini sambungan pipa. Sambungan pipa yang berukuran 1/4 inch ya teman-teman ya. Ingat teman-teman, ini ukurannya 1/4 inch. Ini karena sudah saya ini, jadi angkanya hilang ya. Tapi yang pastinya itu angkanya 1/4 inch ya. Ya benar 1/4 inch. Ini untuk pemasangannya begini teman-teman ya, kurang lebih. Pertama, kita coba paskan ini dulu ya. Misalnya seperti ini ya. Seperti ini. Nah, nanti kita seperti ini. Kita garis dulu ya. Digaris ujungnya ini. Seperti ini. Seperti ini juga. Sama seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah teman-teman garis, nanti kan dia ada bekasnya kan. Nah, bekasnya ini kita coak ya teman-teman ya. Coak seperti ini ya. Coak seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan cutter atau gergaji besi ya. Misalnya saya contohin ya. Di sini kan sudah saya coak ya. Saya coak di sini. Kurang lebihnya seperti ini ya. Ingat, coak pas yang garis yang kita garis tadi. Kalau bisa garisnya jangan terlalu lebar ya. Biar dia kecil dulu nggak apa-apa. Nanti kalau kurang besar kita coak lagi. Soalnya kalau terlalu besar nanti lampunya goyang teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan seterusnya ya, seperti ini. Nanti jadinya seperti ini ya, untuk 3 ini ya. Yang tadi sudah ditandain. Tandain seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti dicoak ya. Coak tiga-tiganya. Kalau teman-teman nggak mau ribet, seperti ini teman-teman ya. Nanti ini hasilnya seperti ini nantinya jadinya. Kita bikin seperti ini.
Nah, ini pipa yang sudah saya potong. Nanti kalau teman-teman nggak mau ribet, bisa pakai ini ya, kawat atau apapun yang keras, nanti dibakar. Dibakar teman-teman bisa bentuk gini. Potongnya begini ya, sesuai ukuran tadi. Di sini juga dikasih teman-teman ya, sampai ke sini ya. Di sini ada cowokannya, ya, kurang lebih cowokan seperti ini. Dipanasin lagi, terusnya sampai jadi ke 3 ini ya, 3 soket ini ya. Nah, maksudnya tiga lubang ini ya, yang pas di sini ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, nanti kalau dia masuk seperti ini ya. Nah, kalau teman misalnya di sini kan ini perlu cok lagi teman-teman. Dalamnya ini bisa teman-teman amplas. Nah, untuk bagian dalam ini teman-teman amplas ya. Karena kalau nggak diamplas ini nggak bisa masuk nih. Mentok ke sini ya. Mentok ke dinding luar ini. Bisa juga kalau nggak mau diamplas ininya dipotong di gerinda atau di tuner dari sini ya, di bagian luar ini. Cuma nanti kalau di tuner, pas ganti bola lampu berikutnya malah nyangkut ya, ribet nanti. Jadi mendingan di sini diamplas. Memang amplasnya agak sulit sih, tapi kalau ada tuner di tuner aja ya. Di bagian sini kira-kira pas seperti inilah nanti. Jangan terlalu longgar ya, jangan terlalu longgar. Pokoknya yang penting masuknya lancar, nggak terlalu longgar ya. Nah ini fungsi ini tadi ya, ini yang coklat seperti ini nih, di setiap ini nih. Jadi nanti seperti ini teman-teman. Nah, masuk seperti ini, nanti digeser, plak, begini. Jadi dia ngunci ya, paham ya? Nah, seperti ini, masuk, ngunci ya, cek. Jadi kalau ditarik keluar, dia nggak keluar ya. Nah, terus di sini saya tambahin lagi ya. Di sini ada lubang satu lubang sini, saya bor. Dan di sini juga saya kasih kayak huruf L terbalik ya. Gunanya seperti ini teman-teman. Nanti di sini buat pengunci. Bentar. Nah, penguncinya kita bisa bikin dari per ya. Bisa dari per sekep atau per yang seperti ini tadi ya. Dipotong. Nanti penguncinya seperti ini, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Bentar. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi dia nggak bisa goyang, nggak bisa keluar ya, lebih kuat ya, jadi nggak getar ya, kurang lebih seperti ini ya. Nah, lanjut, kalau sudah selesai seperti ini, langsung pasang ke ini ya, reflektornya ini reflektor. Kita lepas dulu ya. Nah, proses pemasangannya seperti ini. Ini kan agak longgar kan, agak longgar. Oh iya, ini tadi kan panjang nih, hasil dari sini kan panjang. Nanti ini dibagi dua ya, dipotong dua. Kan dari sini ada batasannya, ada ini, nanti dibagi dua, seperti ini, potong. Nanti yang dalamnya nih, yang ada bekas-bekas ini tuh dibuang ya. Nah, yang bekas yang potongan di dalam tuh, di dalam kan ada sekat nih. Nah ini dibuang ya sekatnya ya. Nah, dibuang. Jadi nantinya seperti ini ya, plong ya, plong. Baik teman-teman, langsung ke sini ya. Untuk pemasangannya, lampunya ini kan segitiga nih. Biasanya yang besar ini, yang lebih besar ini kan lebih kecil nih, kan kakinya lebih kecil kan. Nah, kakinya besar ini atas ya teman-teman ya, top ya, yang atas. Jadi nanti ngarahnya ke sini ya, ke lampu bagian atas ya. Nah, seperti ini ya, ya seperti ini ya. Nanti kurang lebih ya. Oke, untuk pemasangan ini dikarenakan ini longgar, untuk pemasangan pertama longgar. Di sini kita bisa kasih karet ban ya, seperti ini dulu. Nah, seperti ini. Caranya seperti ini ya. Kasih lem. Aduh, lemnya ini habis nih. Buntu. Kita kasih lem sedikit. Ya Allah. Buntu. Oke. Ini lem di sini. Nah, nanti di ini kasih karet ban ya. Seperti ini, tempelkan dulu. Tempel. Tarik. Sama ya. Kelilingin aja ya semuanya. Tarik seperti ini ya. Sampai ke tempatnya kembali ya. 360 derajat.
kasih lem nggak apa-apa ini, saya takut. Jadi seperti ini, cet, udah kita potong sesuai ini ya. Mohon maaf ya, agak ribet videonya nih, karena di sini juga udah sore, cuacanya udah mendung karena di luar hujan, jadi agak gelap teman-teman ya. Nah seperti ini ya, kasih lem, tempel seperti ini ya, biarkan dia lengket seperti ini. Aduh. Lengketkan saja. Nah, setelah lengket seperti ini, baru masukin ini ya. Kenapa harus agak rapat, jadi nanti pas pengeleman kuatnya dia nggak bergeser ya. Tadi posisi topnya itu ada di sebelah mana tadi, saya lupa nih. Yang agak besar. Nah posisi topnya ada di sini ya. Topnya ada di sini. Nah, agak sulit teman-teman karena karet bannya terlalu tebal kayaknya nih. Aduh. Jadi kalau terlalu tebal teman-teman bisa potong ya. Bisa potong lebih kecil. Sudah saya potong. Potong mana? Iya, memang agak sulit teman-teman ya. Nah seperti ini ya. Kita getok sedikit aja. Kita bisa geser seperti ini ya. Nah seperti ini kalau sudah terpasang ya. Paskan dulu lampunya, masukin, geser. Nah untuk nyari posisi tengahnya, di sini kan ada dua garis nih kan, tengah-tengah ini. Kira-kira tengahnya ada di sini nih. Tengahnya ada di sini. Ini lampunya digeser seperti ini ya. Nah seperti ini ya. Oke, teman-teman paham ya. Jadi tengahnya ini ada di sini ya, kurang lebih ya. Nah selanjutnya kita tinggal bikin lampunya agak condong ke bawah ya. Oke, kita bikin condong ke bawah biar nanti lampunya nggak terlalu tinggi ya. Kita bisa geser, yang ini bisa dinaikin, ini saya turunin ya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah kalau misalnya kurang yakin lampunya, kita bisa pasang soket lampunya ya. Nanti di kira-kira rata seperti ini, kita tes dulu. Ini jangan dilem dulu ya. Nanti teman-teman atau pasang ke motor juga bisa, tapi untuk ini bisa teman-teman seperti ini ya. Nanti dites lampunya, kan dia kan cahayanya kotak kan, kotaknya seperti ini, kotak. Jadi kalau misalnya anggap aja ini cahayanya ya, ini cahayanya. Misalnya ini cahaya buku, di buku ini cahayanya. Nanti bisa teman-teman setel lah, ini setel ke kanan atau ke kiri. Apa maksudnya lampunya ke kanan atau ke kiri, atau ke atas atau ke bawah. Biasanya sih lebih banyak ke kanan ke kiri yang utama ya. Untuk atas bawahnya nanti kita bisa mainin ini aja ya. Ini dinaikin, ini diturunin ya. Ini diturunin, ini dinaikin. Kalau kurang naik, bisa juga sebaliknya ya. Nah untuk lampunya itu biasanya kan cahayanya seperti ini nih, keluar cahayanya seperti ini nih. Nah nanti kita bisa setel dia ke kiri begini atau begini ya. Kadang-kadang cahaya lampunya begini teman-teman, begini, bisa jadi miring begini, bisa jadi juga begini, bisa jadi terlalu begini. Nah nanti sebelum dipasang teman-teman bisa setel ininya dulu ya, setelnya ini dulu di soketnya di sini. Nanti pakai aki di bawah bisa, kira-kira lurus begini. Kalau udah pas begini ya, kalau sudah pas dikunci pakai lem. Di sini bisa dikunci pakai lem ini ya, lem besi ya, atau lem apa namanya, lem, biasanya kalau di tempat saya tuh bilangnya lem besi ya. Nanti kalau sudah dikunci pakai lem besi, kunci dulu setengah teman-teman ya, kunci setengah yang 5 menit tuh. Kalau sudah kering kita pasang ke reflektor lampu ya, ke batok lampu. Nanti kita tes di motor apakah udah lurus apa belum. Kalau misalnya belum lurus, teman-teman bisa geser lagi ya, bisa ke kanan atau ke kiri, atau ke kanan ini dalam atau dalamnya gimana ya. Nanti kita kunci di lem. Kalau sudah dikunci sama lem nanti kalau udah pas kan enak tuh,
Kalau udah pas nanti cahayanya tinggal kita lem habis di sini ya, pakai lem besi ya. Di semua ini permukaannya harus kita kasih lem besi ya. Oke ya teman-teman, untuk kancingnya tadi jangan lupa pasang ya, seperti ini ya. Nah terus teman-teman, kalau agar lampunya tidak terlalu panas, ini kan lampunya pasti panas kan untuk LED ini. Nah agar cahayanya nggak terlalu panas, teman-teman bisa kasih lubang ini. Ini kan ada lubang bawaannya di sini ya. Lubang ini teman-teman besarin ya. Bisa pakai mata bor 4 mili. Sini juga 4 mili. Dibesarin ya. Sama di sini juga ya. Yang di sini, teman-teman tambahin di sini ya. Lubang ini. Aslinya nggak ada ini, tapi ini saya tambahin lubang ya. Tujuannya biar lampunya nggak terlalu panas ya. Nanti kan di sini kan ada celahnya. Celah dari depan lampu. Anginnya bisa masuk ke sini teman-teman ya. Bisa sini. Ya. Nanti kalau misalnya bahasa saya kurang jelas, teman-teman bisa tanya lagi di komen ya. Oke teman-teman, segitu aja tutorial dari saya ya. Semoga teman-teman paham, semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan semoga bisa jadi referensi buat teman-teman untuk memodifikasi lampu ya, atau yang kebetulan lampunya leleh ya. Cahayanya bagus, harganya juga murah bola lampunya. Teman-teman bisa langsung cari di Shopee, tergantung merek yang teman-teman mau ya. Tapi kayak saya lebih suka merek Airbrake ini karena cukup bagus ya. Selanjutnya semoga ini bisa mudah dipahami teman-teman ya, walaupun bahasa saya agak sedikit sulit dimengerti dan cara saya berbicara agak kurang ini ya, kurang tepat. Baik teman-teman, segitu saja tutorial dari saya. Jangan lupa bantu saya subscribe, dan juga jangan lupa untuk tekan loncengnya agar dapat selalu pemberitahuan video terbaru dari saya. Dan bisa juga teman-teman cek video saya yang lain, banyak ya, tentang seputar motor Jupiter MX, karena saya untuk Jupiter MX cukup banyak yang saya kerjain. Jadi kurang lebihnya saya agak paham di Jupiter MX ya. Ya teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.